Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Vanessa Riela. Aku dari Pendidikan Ekonomi 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2003801. Pada hari ini aku mau membawakan sedikit khotbah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom teman-teman. Jadi hari ini aku mau membawakan satu buah khotbah yang berjudul Tuhan Yesus dan Penciptaannya. Nah sebelumnya nih teman-teman, aku mau nanya dulu, kira-kira apa yang kalian ketahui mengenai Tuhan Yesus? Kalau menurut aku nih ya, Tuhan Yesus itu tuh adalah dia lebih dari sekedar nabi. Yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah dia lebih dari seorang guru. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu lebih dari sekedar manusia yang saleh gitu. Nah, Allah itu menyatakan keberadaannya dengan berbagai cara loh teman-teman. Nah, cara tersebut itu perlu diuji secara objektif dengan patokannya yaitu Alkitab dan pribadi Yesus Kristus. Nah, berbeda dengan tulisan lainnya, Alkitab ini telah menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalamnya itu merupakan firman Allah. Jadi, Alkitab itu dapat diandalkan kebenarannya baik secara historis maupun sebagai firman Allah. Para pakar sejarah yang bukan Kristen pun harus mengakui bahwa dengan segala patokan ilmiah dan sejarah yang dipakai untuk memeriksa kebenaran dokumen kuno manapun, Perjanjian Baru itu terbukti lebih dari 99% akurat. Orang itu dapat memperdebatkan isinya, tetapi mereka tidak dapat memperdebatkan keabsahan sejarahnya. Seperti tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang berbunyi demikian. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di dalam Alkitab ini tuh dia menyatakan bahwa Alkitab itu merupakan pedoman untuk menerapkan hal-hal doktrin. Ayat selanjutnya terdapat pada Galatia 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi jika ada sumber-sumber lain yang menyatakan dirinya sebagai firman Allah, sebagaimana halnya Alkitab, itu harus diuji dulu kebenarannya berdasarkan Alkitab. Apapun yang dibicarakan oleh pembicara, penulis, itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ada tertulis pada Roma 11 ayat 33 yang berbunyi demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di ayat ini tertulis bahwa di dalam semesta ini banyak sekali perkara-perkara yang di luar jangkauan manusia, yang memang seharusnya tidak bisa manusia mengerti. Oleh karena itu, mengapa kita harus percaya tentang apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai dirinya sendiri? Mengenai pernyataan Allah dalam Yesus Kristus itu ada tercatat pada Ibrani 1 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Di ayat ini itu Yesus Kristus itu menyatakan bahwa dirinya sebagai firman Allah yang hidup. Ia itu menyatakan Allah. Jadi kalau misalnya kita memandang dan mendengarkan Tuhan Yesus, berarti kita sedang mendengarkan dan memandang Allah. Setelah membahas mengenai siapa itu Yesus Kristus, selanjutnya aku akan membahas mengenai ciptaan Allah. Nah, salah satu ciptaan Allah itu adalah manusia. Manusia itu adalah salah satu ciptaan Allah yang mempunyai akal budi atau yang berakal budi. Nah, manusia ini juga sering disebut sebagai imago Dei. Jadi sebenarnya apa sih manusia sebagai imago Dei ini? Jadi manusia sebagai imago Dei itu adalah berarti manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu, apa yang dikatakan Alkitab mengenai manusia? Ada di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari ayat ini bisa diketahui bahwa Allah itu memutuskan untuk menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 1 yang berbunyi demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah di sini kalau dalam bahasa Ibrani itu yaitu Elohim. Jadi Elohim itu maksudnya ada 3 pribadi dalam satu, yaitu ada Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Nah, jika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti manusia itu mengandung ketritunggalan. Lalu, bagaimana manusia itu bisa menjadi makhluk hidup? Nah, yang pertama, manusia itu merupakan bagian dari rencana Allah. Yang kedua, Allah itu melakukan tindakan. Jadi tindakan apa sih yang dilakukan sama Tuhan gitu sehingga manusia itu bisa menjadi makhluk hidup? Ya, Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah gitu dan menghembuskan nafas kepada manusia ini. Dan yang terakhir, manusia itu dapat hidup. Hal tersebut dapat dilihat pada Kejadian 2 ayat 7 yang berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu di sini apa yang membuat kita sama seperti Allah? Kenapa kita disebut kita berakal budi gitu? Karena sama seperti Allah, kita bisa berpikir gitu. Manusia itu bisa berpikir, jadi sama seperti Allah. Yang selanjutnya, manusia itu bisa berkomunikasi sama seperti Allah. Yang ketiga, manusia itu dapat mencipta. Sama seperti Allah juga ya, manusia itu dapat mencipta. Manusia itu mempunyai sifat alami yang sama seperti Allah, yaitu manusia itu bisa menilai sesuatu. Dan yang terakhir, manusia itu bisa mengasihi sesamanya, sama seperti Tuhan itu mengasihi manusia. Pertanyaan yang mungkin muncul selanjutnya itu adalah, mengapa sih Tuhan itu menciptakan manusia? Apa sih tujuan manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Jadi, Tuhan itu menciptakan manusia supaya manusia itu dapat menguasai alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan gitu. Maksudnya bukan untuk dikuasai dengan semena-mena gitu, tapi agar manusia juga dapat bertanggung jawab untuk melindungi alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya apa sih tugas manusia di dalam dunia ini? Tugas manusia itu adalah untuk menaati perintah Allah. Tugas manusia itu untuk belajar dan menemukan hal-hal yang baru. Tugas manusia itu adalah untuk bertambah banyak, dan tugas manusia itu adalah untuk mengelola alam semesta beserta isinya. Manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling unik dan istimewa gitu. Tuhan mau manusia itu memuliakan Allah, dan Tuhan itu mau manusia itu mempunyai kebersamaan dengan Allah.
Sebelumnya telah disebutkan bahwa manusia itu merupakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu, apakah hakikat manusia itu adalah berdosa? Tentu tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena segambar dan serupa di sini itu bukan hanya bentuk fisik dan rupa gitu, tetapi tentunya sifat dan kesucian Allah juga itu ada di dalam diri manusia gitu. Jadi kalau misalnya dosa itu datangnya itu dari luar diri dan luar hakikat manusia gitu. Manusia itu diberikan kebebasan atau free will oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupannya. Ketika free will atau kebebasan itu disalahgunakan oleh manusia tidak sesuai dengan aturan Allah, maka manusia itu sendiri yang mengizinkan dosa itu masuk ke dalam dirinya. Lalu kira-kira apa yang menjadi solusinya ketika ada dosa yang masuk ke dalam diri manusia? Solusinya itu adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus itu masuk ke dalam diri kita, kita akan selamat kayak gitu. Jadi biasanya ada kekosongan di dalam diri manusia itu yang membuat manusia itu mencari Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dia tuh sampai mengorbankan anaknya yang tunggal, kan di situ dibilang anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk melunasi hukum maut manusia gitu. Nah karena itu Yesus itu sering disebut Imam Agung karena telah mewakili manusia. Teman-teman, di sini keselamatan itu merupakan anugerah dan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan gitu. Ketika kita memilih untuk kita menerima Yesus Kristus, maka Dia akan masuk ke dalam hati kita dan menyelamatkan kita. Tahapan untuk memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus itu, yang pertama, kita harus percaya dulu sama Tuhan gitu. Kita harus percaya dulu sama Tuhan, lalu kita lahir baru, lalu kita harus mempunyai tujuan hidup, yaitu tujuan hidupnya adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Satu hal teman-teman di sini aku mau mengingatkan bahwa keselamatan itu bukan soal agama kita, tapi soal tentang apakah kita menerima dan mengakui Yesus gitu. Karena agama itu hanya sebuah media untuk kita mengenal lebih jauh tentang Tuhan. Nah, selanjutnya teman-teman, udah dibahas sebelumnya kalau misalnya keselamatan yang kita peroleh itu tuh hanya berasal dari iman kita kepada Yesus Kristus gitu. Jadi bukan lewat agama ya teman-teman. Jadi kita harus percaya dan kita harus mengakui Tuhan Yesus nih. Lalu apa yang telah dilakukan setelah kita percaya dan mengakui Tuhan Yesus? Hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah taat kepada Tuhan. Contoh ketaatan yang bisa kita teladani ini bisa kita lihat dari Tuhan Yesus Kristus. Itu ada di Matius 26 ayat 39. Aku bacain Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Bisa dilihat di sini kalau misalnya Tuhan itu tuh taat banget sama Allah gitu, sampai dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia, sampai dia di kayu salib. Lalu bagaimana ketaatan itu bisa berasal? Jawabannya ada di Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi sebenarnya ketaatan itu harus berasal dari hati teman-teman. Mengapa kita sebagai manusia itu harus menaati Allah? Karena Allah itu mempunyai kerinduan kepada manusia untuk meletakkan kehendak Allah itu lebih tinggi daripada kehendak manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketaatan itu merupakan buah-buah dari iman kita. Keselamatan itu datang dan didapatkan oleh setiap manusia bukan karena perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia gitu,
Tapi ketika manusia itu percaya dan mengakui Allah, keselamatan itu akan ada gitu. Iman itu menyelamatkan setiap orang yang mempercayai Allah. Ketika kita sebagai manusia itu mempunyai iman, maka akan muncul sebuah ketaatan. Selain manusia, ternyata teologi dan sains juga merupakan ciptaan Allah. Nah, teologi ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos itu artinya Allah, dan logos itu artinya pikiran, perkataan, atau logika. Jadi, teologi itu berbicara tentang Allah atau berpikir tentang Allah. Sedangkan sains itu adalah kumpulan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Teologi dan sains itu tidak dapat diperbandingkan karena memang mereka itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Sains itu merupakan ciptaan Allah. Ketika sains itu merupakan ciptaan Allah, hukum alam itu merupakan ciptaan Allah, dan hukum alam itu tunduk kepada Allah. Allah itu secara normal memberlakukan hukum alam. Tuhan itu mengizinkan hukum alam itu dilampaui dengan manusia untuk memuliakan nama Allah dan kebaikan manusia. Nah, pengetahuan yang kita pelajari itu juga harus berdasarkan iman. Singkatnya, teologi dan sains itu dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan lebih. Maka, supaya seimbang, teologi dan sains itu juga harus didasari oleh iman. Setelah kita mempelajari mengenai Tuhan Yesus dan ciptaannya, seharusnya kita dapat lebih memahami siapa itu Tuhan Yesus dan bagaimana cara kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saya Vanessa Ariela, terima kasih setelah mendengarkan sebagian dari khotbah saya. Sampai jumpa.